dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 30. Gaun merah maron. Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa mengajak kami kemari? Tanya Bu Teti saat mereka sudah tiba di sebuah kafe. Aku Meli, mantan istri Reno. Dari mana saja kamu selama ini? Kenapa baru muncul sekarang? Apa kamu ingin kembali pada Kak Reno? Jangan harap, karena sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ucap Mira. Memangnya kamu itu siapa? Hingga melarangku kembali pada mantan suamiku. Aku Mira, calon istri Kak Reno. Mira menyodorkan tangannya, tapi ditepis langsung oleh Meli. Apa kamu yakin kalau Reno suka denganmu? Kenapa rata-rata perempuan di kota ini tidak bercermin terlebih dulu sebelum mendekati Reno? Kalau kamu sudah mengalahkan kecantikanku, maka kita boleh bersaing. Tapi bila penampilanmu masih seperti ini, hahaha, maaf saja. Bersiap-siaplah untuk sakit hati. Sombong sekali kamu ini. Kalaupun Reno suka padamu, tidak mungkin dia meninggalkanmu dan terlunta-lunta seperti ini. Mana ada perempuan secantik aku ini ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Yang ada, aku meninggalkan Reno karena saat itu dia jatuh bangkrut. Jadi maksudmu, kamu ingin kembali pada Kak Reno saat dia sudah memiliki segalanya? Mira menyondongkan sedikit kepalanya ke arah Meli. Ya iyalah. Mana ada perempuan di dunia ini yang ingin hidup melarat? Apalagi perempuan sepertiku yang selalu menjaga penampilan. Tidak tahu denganmu. Sudah sombong, materialistis lagi. Apa kamu bilang? Meli berdiri dengan kedua tangan terkepal. Sudah. Kalau kamu hanya memanggil kami kemari untuk cekcok, ada baiknya kami pergi. Ayo Mira, tinggalkan dia. Tunggu dulu. Aku tidak akan marah kalau dia tidak memanas-manasiku. Duduklah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian. Bu Teti dan Mira kembali duduk. Cepat katakan, karena waktu kami tidak banyak. Apa kalian mengenal perempuan yang bersama Bu Sulis tadi? Maksudmu? Rini. Siapa lagi kalau bukan dia? Apa informasi itu sangat penting bagimu? Tentu saja, aku tidak akan bertanya kalau tidak sepenting itu. Sepenting apa maksudmu? Itu tidak perlu kalian tahu. Jawab saya pertanyaanku yang tadi. Setiap informasi penting pasti ada imbalan. Kalau kamu mau membayar sesuai permintaan kami, maka kami akan memberitahu siapa Rini itu sebenarnya. Sudah kuduga sebelumnya kalau kedua perempuan ini tidaklah mudah untuk memberikan informasi begitu saja. Pasti ada saja imbalan yang mereka inginkan. Ucap Meli dalam hati. Kalau kamu tidak mau, maka kami juga tidak akan memberikan informasi yang kami ketahui tentang Rini. Ayo Mira, kita pulang. Sabar dulu. Berapa imbalan yang kalian inginkan? Nah, begitu dong. 10 juta. Bu Teti mengangkat 10 jarinya. Apa? Kenapa sih mahal itu? Karena informasi yang akan kami berikan juga bukan informasi sembarangan. Baiklah, tapi awas kalau sampai kalian membohongiku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos sampai lubang semut sekalipun. Coba sebutkan nomor rekening kalian, biar aku transfer. Secepat kilat, Bu Teti menyebut nomor rekeningnya. Kalau masalah uang, makanan, serta barang-barang branded, maka Bu Teti lah jagonya. Dia akan berusaha apapun demi mendapatkan itu semua. Rini itu adalah menantuku. Apa?
Meli hampir saja melompat mendengar perkataan Bu Teti. Jadi, dia sudah menikah? Iya, dia menikah dengan Hendra putraku. Karena perilakunya kurang baik, maka Hendra tidak betah hidup bersamanya. Dan satu lagi, dia itu bukan perempuan sembarang. Dia bisa berbuat apa saja demi mendapatkan apa yang dia mau, termasuk tanah dan rumah milik suaminya. Tapi aku lihat, sepertinya dia tidak begitu. Jangan terkecoh dengan kepolosannya. Dari kepolosannya itulah dia menyimpan senjata yang membuat orang lain tidak bisa berdaya, seperti yang dialami Hendra saat ini. Sangat menarik. Terus, informasi apa lagi yang kalian ketahui tentang Rini? Rini juga memiliki beberapa teman, ya dalam tanda kutip, di pemerintahan, yang bisa melancarkan urusannya, tapi dengan imbalan. Aku tidak usah sebutkan imbalan apa itu, karena aku yakin kamu paham maksudku. Pantas saja aku pernah melihatnya bersama seorang pejabat di kafe ini. Ternyata kecurigaanku selama ini benar, kalau dia itu bukan perempuan biasa. Satu pesanku sebelum kami pergi, kamu harus berhati-hati dengannya. Cukuplah aku yang merasakan apa yang sudah dilakukan Rini pada putraku. Jangan sampai kamu juga ikut merasakan. Ini kartu namaku. Kamu boleh menghubungiku kapanpun kamu mau. Ayo Mira, kita pergi. Bu Teti meletakkan selembar kertas kecil di atas meja, lalu pergi bersama Mira. Sekarang kamu tidak bisa lagi meloloskan diri. Semua datamu sudah aku pegang. Bersiap-siaplah untuk pergi dari kehidupan Reno, dan Bu Sulis pasti akan membencimu lebih daripada aku. Benar kata pepatah, kalau jodoh memang tidak akan kemana. Reno akan kembali padaku lagi. Senyum Meli dengan tatapan kosong mengarah ke depan. Sementara itu, Bu Teti dan Mira terbahak di sebuah kursi di bawah pohon rindang. Mereka benar-benar gembira mendapat 10 juta dari Meli. Rezeki memang tidak kemana. Hanya bermodalkan bicara, dengan mudah kita mendapatkan uang 10 juta dalam hitungan detik saja. Meli itu benar-benar mudah diperdaya. Dia akan menjadi ATM berjalan kita berikutnya. Betul, jangan sampai dia lepas dari kita. Taksinya sudah datang. Ayo kita belanja. Kita habiskan rezeki nomplok ini. Keduanya segera masuk ke dalam mobil. Mobil melaju membawa mereka menuju ke timur kota dan berhenti di sebuah toko. Apa toko ini yang kamu maksud itu, Mira? Benar, Bu. Toko ini sekarang viral di medsos. Mereka juga membuka cabang di mall. Dan hebatnya lagi, setiap karyawan memiliki toko online. Luar biasa. Pantas saja tokonya bisa seramai ini. Apa kamu kenal pemilik tokonya? Tentu saja Mira kenal. Dia salah satu teman sekolah Mira, namanya Nisa. Bila dibandingkan Mira dari segi kepintaran, tentunya dia kalah jauh. Hanya Dewi keberuntungan saja yang berpihak padanya, hingga dia bisa membangun toko sebesar dan semaju ini. Bagus kalau begitu, kita bisa minta diskon padanya. Ayo masuk, sebelum barang-barang dalam toko habis diborong pelanggan lain. Silahkan. Bila ada yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Sambut seorang karyawan sembari membuka pintu buat mereka. Tanpa menjawab, keduanya langsung masuk dan berbaur dengan pelanggan. Hai, kamu. Keluarkan gaun itu. Kami mau melihatnya. Panggil Mira pada seorang karyawan sambil menunjuk sebuah lemari kaca. Baik, tunggu sebentar. Sang karyawan toko segera membuka lemari dan mengeluarkan sebuah gaun berwarna merah maron. Silakan dilihat-lihat. Dengan cepat, Mira merampas gaun itu dari tangan sang karyawan. Coba ibu lihat, cantik bukan? Tidak salah kiranya kita datang ke toko ini. Betul, semua yang ada di sini berkelas. Ini bisa kamu pakai nanti saat hari ulang tahun perusahaan Reno. Bukan hanya Reno saja yang terkagum-kagum melihatmu. Bahkan semua yang hadir di sana akan terkesima dengan penampilanmu.
Itu tujuan Mira sebenarnya datang kemari. Berapa harga baju ini? Kami mau beli. Tunggu sebentar ya Mbak, biar kami cek dulu harganya di kasir. Sang karyawan kembali mengambil baju di tangan Mira, lalu membawanya ke meja kasir. Tidak lama kemudian karyawan datang membawa gaun itu kembali, serta sebuah catatan kecil. Harganya serta diskonnya sudah tertera di sini. Apa? 15 juta? Mata Bu Teti dan Mira terbuka sempurna melihat harga gaun tersebut.